Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus jamaah Al-Mu'awanah, bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak penghulu, bapak kadus, tokoh pemuda, khusus Sa'araili Dusun Sedari Uniki, lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih berkah majelis niki, mari kembali kita sama-sama berdoa dan munajat. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa an Abi Waqidin Al-Laisi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uhiya ilaihi atainahu yu'allimuna mimma uhiya ilaihi fajituhu zata yaumin faqala innallaha azza wa jalla yaqul. Wan Abi Waqidin Al-Laisi, dan dari Abi Waqid Al-Laisi, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza uhiya ilaihi, ketika diwahyukan, ilaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atainahu, kami mendatangi beliau, yu'allimuna, beliau mengajarkan kepada kami, mimma uhiya ilaihi, dari apa yang telah diwahyukan kepada Nabi. Fajituhu, maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari. Faqala, maka berkata, bersabda Nabi SAW, innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah SWT berfirman. Jadi inilah salah satu isyarat bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, langsung sampeyan para sahabat.
menunjukkan bahawa seandainya Tiang Pelunggu Sami mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi, maka ndak tersebut-sebut, ndak terpenangan, ndak terpelit-pelit jak sampean, informasikan, sampaikan, balighu anni walau kana ayat, sampaikan dariku meskipun sekadar satu ayat. Sampean bisa arah dalam Quran saat sampean si baginda Rasulullah SAW meskipun sekadar satu ayat. Nabi saat sampean si baginda Rasulullah, Inna Allah azza wa jalla yaqula inna anzalnal mala liiqamis sholati wa ita'iz zakati. Sesungguhnya kami telah menurunkan harta liiqamis shalah, untuk menunaikan ibadah salat, wa ita'iz zakah, dan juga untuk menunaikan searan zakat. Ketika Allah memberi Tiang Pelunggu Sami apakah harta benda, rezeki segala macam, tentu ada baik harta niki, rezeki niki dipungsikan untuk jalan ibadah kepada Allah SWT. Apakah sembahyang, apakah zakat, apakah puasa. Allah berikan Tiang Pelunggu Sami kelancaran rezeki, ada yang terbaik saya rajin sembahyang. Allah berikan kita kendaraan motor, maka motor niki tidak sekadar kedu peta kepeng doang, peta harta doang, dan baik jadi wasilah yang dah terkedu untuk ngaji, terkedu untuk lalu jauh masjid, terkedu untuk gawe ibadah. Sebab Nabi harta sak berduit yang melekat di dalam diri, ia pasti tak tercek, pasti terhisap, pasti terkeduah. Tangkung si luit di dalam lemari tidak terbaik, lalu gaduh begawian doa, maka tepiak daftar adil baik tangkung ni, lalu tujuk ngaji, tangkung ni gaduh lo sembahyang. Saya ingat lemak anjari saksi tangkung teniku, wah gaduh lalu ngaji, wah gaduh sembahyang, dan seterusnya. Niki walau kana libni Adam wadin, jikalau bagi anak Adam, umat manusia niki memiliki satu lembah min zahabin, dari emas, la ahabba ayyakuna lahu sanin, maka pasti ibnu Adam itu, anak manusia atau umat manusia niki, pasti dia ingin bahwasanya baginya itu sanin, dua lembah emas. Niki karakter manusia yang disampaikan oleh baginda Rasulullah ketika arak manusia niki berdua satu lembah emas lah, seberembe keluar selembah sekilo emas doang, wah kesugih berdua seandainya berdua sekilo niki satu lembah emas berdua, padahal satu lembah niki wah gambaran wah an paling sugih, tetapi karena sifat rakus pasti berkeinginan milih dua lembah gunung emas. Wa in kana lahu sani, dan jikalau ada bagi umat manusia atau ibnu Adam itu asani, dua, wah mau dua lembah, la ahabba ayyakuna lahum salis, maka pasti umat manusia niki atau ibnu Adam niki milih mau sak ketelu. Niki tersebut sampai telu, otomatis milih 4, milih 5. Telu niki mewakili luit. Nikilah karakter asli dari manusia. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, dan tidak memenuhi akan perut ibnu Adam niki melainkan tanah. Lamun wah mati bu cep wah terus selesai, engkah berkemilik sampai
masuk ke dalam liang lahat. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah SWT menerima taubat ala man taba, terhadap orang yang bertaubat. Jadi seisak milih bertaubat, terterima taubat sedisi Allah. Lemun dek milih taubat, tembiantan terterima dek bertaubat. Maka sila sebagai momentum majlis ilmu, majlis zikir niki tentu sak sampun liwat ara, mungkin ucapan sak salah ara, mungkin tindakan pegawai sak salah, maka momentum majlis niki ya tak bertaubat, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, penunas ampun kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis qudsi, baginda Rasulullah menyampaikan, at-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat dari dosa barak dengan sak denara dosa. Ini kirun kelebihan dengan sak bertaubat. Lagu arak masih kebanyakan orang menunda-nunda taubat. Merasa pede, umur masih bilu, mungkin masih bajak. Lemak ke bertobat, masih hidup kekah. Lemak baik, masih hidup kekuat. Siapa tahu bisa jadi lemak terjaga ninggal, atau ndek lemak sang nane jaga. Ia tak kelebihan dengan seingat mati. Sampai sebut si baginda Rasulullah, aqyasun nasi aksarum zikron lil maut wa asyaduhum isti'dadan lahu. Orang yang cerdas, kata baginda Rasulullah SAW, adalah orang yang banyak ingat mati dan persiapan sebelum datang saran kematian. Lah iya sebut cerdas nih, yang banyak ingat mati. Pas gawe maksiat toh dikebeni dan saya tak kemati lo. Pas kegawe dosa segala macam dikebeni dan saya tak tercabutnya nyawa. Dah ingat mati ngerim. Lemun terturuti hawa nafsu ni jelah. Masya-Allah, saran kemilik manusia ni. Lemun toh berkemilik, biasa kemilik ni sak lengi-lengi, sak mai-mai. Manusia lemun terketua beriam miskin atau sugih, pasti selepuan berjawab sugih. Dia harap milih miskin. Beriam sehat atau sakit, oh sehat. Beriam lapang atau sempit, pasti terjawab lapang. Kembali nikilah manusia yang diberi nafsu syahwat. Searah nafsu syahwat niki milih sak mai-mai. Nah, ketika ada hamba Allah yang menang dari hawa nafsu sehingga dia merdeka dari hawa nafsu, sampai arah istilah dia merayakan hari raya lantaran menang melawan hawa nafsu, berarti harus pilih kebalikan langan hawa nafsu. Seandainya hawa nafsu milih lapang, berarti harus sempit hidup. Nah, ketika dia memilih hidup sak sempit, malah tenang kehidupan, tenang hati, berarti dia sudah menang dari hawa nafsu, sehingga dia layak sebagai orang yang merdeka, layak sebagai orang yang merayakan hari raya. Nikilah bahaya saran hawa nafsu. Selanjut, waqala Abu Musa al-Ash'ari, dan telah berkata Abu Musa al-Ash'ari, nazalat suratu nahwi bara'ah, turun surah semisal surah bara'ah, surah at-taubah. Summa rufi'at, kemudian surah itu diangkat, wa hufidha minha, dan dihafal sebagian dari surah bara'ah itu. Innallaha yu'ayyidu hazad dina bi aqwamin la khalaqa lahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini bi aqwamin, terhadap kaum-kaum la khalaqa lahum, yang tidak baik lahum bagi mereka. Niki mirip dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Makna sungguhnya Allah SWT menolong agama ini dengan
kaum atau dengan laki-laki yang fajir, laki-laki yang tidak berakhlak, laki-laki yang penjahat atau ahli maksiat nggih. Arak dalam sopok kisah nggih, bun muncul hadis niki dulu pada masa baginda Rasulullah sallam, arak sopok dengan mengakui bahwa dirinya Islam nggih, siap membela Islam nggih. Tetapi Rasul menyampaikan bahwa orang niki jangan neraka nggih. Terus ketika terjadi perang Khaybar, milun berperang dengan niki dan terluka parah, sehingga para sahabat ketika melihat tentu memperjuangkan Islam, seandainya mati maka dia mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebagian sahabat menyampaikan keraguan, Nabi nyampe dengan ini tamu neraka lagu berjuang membela agama Allah sampai luka berat nggih. Nah ternyata lemak ke informasi ni mati nggih. Pas cek mati, ia bunuh diri nggih, ke malam niki ia kembek bunuh diri, ndek tahan isi sakit parah, isi tusukan pedang, mati diri ke bayar denaru tutup pun. Nah sehingga tepat Nabi saat sampean si baginda Rasulullah sallam bahwa dengan niki tamu neraka. Maka niki sebagai isyarat Allah menjaga, membela, menolong agama Islam niki dari orang-orang barak baru ni nggih. Luik dengan merasa membela agama jauh nebum eli awak bun lalu jauh tempat-tempat maksiat, bun paran diri jak tama surga neraka li tamu nggih. Meskipun dia ke tempat maksiat pun pada bum dengan mati ahli maksiat dan ganggu masih nggih. Yang berhak menghidupkan mematikan niki hanyalah Allah. Masalah ia gaib maksiat urusan ia dengan Allah nggih. Sekadar tenasihati bukan berarti harus jak bum dengar sampai terjak mati diri nggih. Niki kan luik paham aliran membunuh diri dengan tujuan jelak tamu jok dalam surga, membunuh orang kafir, membunuh orang-orang yang ahli maksiat. Walau anna libni Adam wadiyaini, niki mirip-mirip hadis. Meskipun bahwasanya anak Adam memiliki dua lembah atau dua gunung emas, min malin dari harta, dua gunung min malin dari harta. La tamanna wadiyan salisan, maka pastilah anak Adam itu ingin lembah yang ketiga. Wala yamla'u jaufa ibni Adam illa turab, dan tidaklah memenuhi perut anak Adam ini melainkan tanah. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat ala man taba, atas orang yang bertaubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam manhumani, adapun dua kerusakan nggih, la yasba'ani, manhumani kerakusan nggih, dua kerakusan yang membuat kerusakan. La yasba'ani, yang tidak bisa mengenyangkan. Dua kerakusan ini besuh, ini puas. Min manhumul ilmi, pertama kerakusan terhadap ilmu. Wa manhumul mali, dan kerakusan terhadap harta benda. Niki kebanyakan manusia ini puas dua perkara niki. Pertama manhumul ilm, rakus terhadap ilmu. Kedua rakus ataupun melak tamak harta benda. Lemun rakus ilmu selama niat solah maka positif arah. Misal narak dengan
makin berajah nuntut ilmu, buarak telik sak lebih pintar, lah rakus malik kan berajah ngapa sampai bermujahadah, jarang berkelur, jarang tidam, rakus ilmu, solah lain selama niat karena Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita pun sampai jeri dengan soleh, pun jeri dengan cerdas, hebat, bisa karang kitab segala macam karena rakus ilmu. Iya tak solah rakus ilmu, berajah doa. Guru kita almarhum luar biasa. Sekarang yang sampai lampak lalu nuntut ilmu, tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan nuntut ilmu oleh guru ni, pindah jauh guru ni sampai beliau menjadi ulama, sampai beliau diberi gelar oleh jamaah tiang Pelunggu Sami dengan guru sampai hajat. Isengke searan jari guru berumbuk isi sampai hajat. Namun sekadar ngajahan, insyaallah beliau ben ngajahan, ben turun lalu roh, turun lalu solat jenazah, turun nguburan. Ada cerita ketika beliau diundang undangan niki solat jenazah, pas nyampe lokasi jenazah niki ndik man tependik pahang beliau je pertama pendik pokok narak dua pokok sak beliau nyemula. Setelah terpendik apa terus searan kain kapan niki pang beliau piaran gonting berjulu. Setelah niki jantai jauh kubur makam lah diman terkeduk yo kembik memang keduk dia baik pelonggohnya mula lah ya tak repot jadi tuang guru amun tiang jauh kabur kan terus. Anikilah gambaran pun sampai layak pantas beliau tersebut guru sampai hajat ni kembik karena terus tidak berhenti untuk menambah ilmu. Tapi ada sebuah isyarat langan baginda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Al-alimu salah satu asbah. Dengan sak nuntut ilmu, dengan sak alim arak telu jengkal. Bisa telu jengkal man dakhala fi sibril awal takabbara. Sei sak tama elek jengkal pertama, tahap pertama takabbara. Ilmu ini membuat dia sombong. Loe dengan berdua ilmu bulah. Amun dia kundin bau jadi apa-apa ni. Kita doang paling pintar ni sombong. Berarti baru kelas sekit. Amun sombong-sombong niki ibarat lamun tajog bangkat tegak pade niki pas cek-cek lei pesing ini ilmu. Niki masuk di jengkal tahap pertama. Wa man dakhala fi sibrisani tawadhu'a. Ketika ia masuk di tahap yang kedua malah sebalik menjadi tawadu, merendahkan diri. Nah sakatalu wa man dakhala fi sibrisalis alima annahu la ya'lam. Ketika ia masuk di tahap puncak akhir maka dia sadar bahwa dirinya ndik berdoi nepi-nepi, ndik berdoi ilmu. Maka ulama-ulama tafsir niki ketika beliau membaca Quran, dia nampak sekadar membaca, ada keinginan untuk memahami ayatnya, perajahan ilmu ulumul Quran, perajahan ilmu alat, balaghah sampai seterusnya. Ketika mengkaji tafsir-tafsirnya, lah saya tahu diri bahwa ternyata ilmu Allah ni si luas, ini tutup. Coba sila langan baru Nabi 1400 tahun yang lalu sampai makin pira ratus pira ribu karya tafsir ini Al-Quran niki tetafsiran menunjukkan bahwa ilmu Allah niki si luas. Nah ketika sadar mengetahui ilmu Allah luas berarti yang ndik berdua apa-apa. Ibarat ilmu tiang Pelunggu Sami niki barat tain ngengi aduh barat Nabi istilah kotoran ni kungkup lah nanti narak nilai sekedi terbandingan ilmunya Allah SWT. Sampai sebut dalam Quran seandainya ilmu Allah niki tertulis ranting pohon niki jeri pena, sedangkan lautan niki ditambah 7 samudera ia jeri tinta dan bau tulis
searan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang sesungguhnya ketika dia menyadari bahwa dirinya hakikatnya dinara ilmu. Aniki nggih. Saat kedua, wa manhumul mal, rakus terhadap harta. Lemun rakus jog ilmu, niat solah insyaallah. Rakus terhadap harta biasa melalaikan daripada ketaatan kepada Allah. Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi Isa pernah berkata, tidak ada kebaikan di dalam harta. Lah tinjut murid kini sandi narak kebaikan di dalam harta. Sehingga satu-satunya nabi atau manusia termiskin di dunia niki adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena pandangan Nabi Isa niki ente narak kebaikan oleh harta benda. Penasaran murid, wahai Nabi Isa, nepi alasan harta nun dinarak kebaikan? Nabi jawab si Nabi Isa, seandainya pun berdua harta, rata-rata kebanyakan diperoleh dengan jalan yang tidak baik, diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Malik nimbal murid berembe seandainya temu harta langan jalur halal, hasil pegawaian. Kata Nabi Isa, seandainya pun mau harta ni kelangan jalur halal, biasa sombong lantaran isi harta. Terus Malik nimbal murid, nah ni ndek ke sombong seandainya kebudai harta. Dah kat ndek sombong biasa pelit. Nah ni ndek ke pelit, mbe kemu harta langan jalur halal. Terus sak kedua ndek ke sombong, sak ketelu ndek ke pelit. Apa kata Nabi Isa selanjut? Seandainya pun ndek pelit lagu lalim zikir ingat Allah, lalim gawe ibadah. Sehingga lalu sibukan ngurus harta sehingga lupa gawe ketaatan. Seperti saklabah lalu menghadap jawab Nabi salam doa kadik sugih. Sehingga Nabi menyampaikan ibarat ujian sugih. Sehingga saklabah pecu ibadah doa kabeh pokok sugih. Tetun teduan si Nabi bu telancara rezeki. Nah si biasa saklabah niki rajin sembahyang 5 waktu, lagu si luik harta benda sibuk mulai wah jarang terus ke masjid maghrib isya doa ambil lain zuhur asar lalu ngaret terus ngonek-ngonek saya bertambah binatang ternak kelelahan lolos maghrib isya terus tapi itu si baginda Rasul yo ambil salabah kaya wah sibuk si pegawaian. Nah nikilah ruang dampak lemun luik harta benda. Terus Malik nimbal murid Nabi Isa niki, wahai Nabi Isa, makin jauh mbeng ke mau harta langan sahalal, ndek ke sombong, bu ndek ke pelit, bu rajin ke ibadah. Kata Nabi Isa, meskipun meno lemak tau midah milik akhirat, si ngonek ente hisab. Hisab niki ngonek lalu, iya bukan ndek bani sugih ni Nabi Isa. Ndek kau lalu hisab. Nah, sehingga Nabi SAW pernah menyampaikan dan didengar oleh Abdurrahman bin Auf bahwa Abdurrahman bin Auf ni antama surga lagu kemudian ni kembik lalu kepeng lalu harta benda lah keterjut Abdurrahman bin Auf menuju miling kemiskin sehingga gara-gara Nabi sak sampean si Nabi SAW niki Abdurrahman bin Auf ni sangkur kepeng harta benda arak je barat ni wah nadik jaga nggih ditebeni masih sangkur kepeng terlalu. Nah Abdurrahman niki be searak butuh beh sin sedekah. Sampai satu ketika di musim paceklik, musim panas, musim nepiaran kering, makanan dinara talatan beh sede nggih, gandum beh sede, padi beh sede saat niki hancur nggih. Nah sehingga petani-petani kurma sak sede saat nike rugi luar biasa ibeh sede nggih sejak ambil beli kurma busuk nggih sehingga Abdurrahman bin Auf membayar dengan 2 kali lipat bengak petani kurma ni ke antik Abdurrahman bin Auf malah ya
beli kurma sak busuk bu, harga 2 kali lipat. Tujuan kembali nak lebihan harta si Abdul Rahman bin Auf. Nah, akhir terjadi proses akad jual beli sah. Kepeng tebing jawab dengan sak berdua kurma busuk ni. Nah, bungone-ngone datang utusan langan kerajaan Yaman. Nabi tujuan utusan langan raja Yaman niki mereka mencari kurma busuk untuk Nabi untuk obat. Ini saya tabib selik Yaman niki berkata, oh ni orang virus obat ni kurma busuk pun. Sehingga raja niki mengumumkan, "Bete kurma busuk membeto narak beli dengan 10 kali lipat." Lah langsung datang informasi, oh mun sak berdua kurma busuk enggak, nani Abdul Rahman bin Auf ayo tak beli. Lah ketajut Abdul Rahman bin Auf, ni itu atabihan harta bayar ke kurma busuk elek petani 2 kali lipat sik bayar, lah ni arak milih bayar 10 kali lipat, berarti aksen sugih jadi. Ni milih miskin lah guna tebing miskin sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun tersugih hasilak wa sugih nggih. Lamun miskin hasilak sugih. Saya ingat ni dalam ayat Al-Quran selalu perintah memberi. Lamun memberi berarti arak gepeng. Maka ni dek gemen-gemen jadi miskin nggih. Maka berusaha adik sugih. Seandainya ndik sugih-sugih, sugih hati paling utama nggih. Sebab kaya yang sesungguhnya niki elek ati tahu. Lamun elek nepiaran secara zahir, ni contoh baru-baru 2 gunung emas kau masih sugih secara zahir. Lagu ini tutup ke milih 3, milih 4. Karena hati dia miskin. Tapi ketika hatinya kaya, dakaan berdua roti sepotong, alhamdulillah. Pokok bau berkelur untuk sengun ibadah kepada Allah SWT. Ya tujuan tengaji niki untuk menjadikan aten teniki kaya, bukan ngaji teniki buat terjamuk kepeng nggih. Memuk kepeng jauh li pegawaian ada sejok bangkat, ada sejok makan mau terkepeng. Lamun terjok teriki ilmu terpesogeh adet menerima nikilah ruang ketetapan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yahramu ibnu Adam. Anak Adam atau umat manusia niki akan menjadi tua yahram. Jangan tawak doa. Denar cerita manusia niki an awet 1 tahunan tetap perlu. Harap ba menu? Ande narak nggih. Bukti niki Robin pas tahun sak Robin arak hadir makin ande narak ambil lain ayo berjulu sebut panggil si malaikat Robin bidang rombulut nani apote Robin kencang tak terlampak nani sekuk-sekuk nggih. Jadi ni sayang terlemas, saya telah lemah, sehingga Nabi SAW menyampaikan yahramu ibnu Adam, manusia niki pasti akan menjadi tua, wa yasibu mahu, dan ia beruban pasti ya berdua bulu potek beruban ya. Ma'ahu isnatani, bersamaan dengan ibnu Adam itu isnatani 2. Artin meskipun langan bajang sampai towak sampai potek bulun, pasti manusia niki akan bersama 2 perkara. Intin 2 perkara niki dia nampak telang. Seandainya tok buan telang antet sampai towak antet teparak elek manusia. Biasa 2 niki sa pertama al amalu, yakni angan-angan. Dia nampak pas terbajang doang berdua angan-angan, panjang angan-angan ya sampai tok masih loy. Padahal umur berpuluh tahun melen ngelirik-ngelirik dara-dara seumur 20 lah angan-angan niki. Pokok selaman masih sinya. Inti angan-angan terus nini tutup sampai tertowak sampai potek bulu. Wa hubbul mali, dan cinta jog harta nggih. Au kama qala, atau sebagaimana Nabi sallallahu bersabda,
walamma kanat hazihi, dan manakala ada hazihi, maksud hazihi niki yakni angan-angan dan juga cinta jog harta benda, jibillatun lil adami, itu adalah watak lil adami yang dimiliki oleh manusia. Memang ia watak, mun ibarat nepiaran ia pabrikan, ia stel-stelan, ia aplikasi wah den bode teteh karakter manusia, yakni angan-angan dan juga cinta jog harta. Mudillatun, yang menyesatkan, cinta jog harta. Alamut berdua harta untuk sedekah, alhamdulillah lagu cinta ante jog harta, cinta kepada Allah, maka insyaallah kita akan menggunakan harta di jalan Allah. Tapi kalau ketika cintanya kepada harta, siap-siap jadi budak harta. Ambil contoh, cinta kepada harta, maka dia menjadi budak harta. Maka langan beruntuk sampai tidak malik harta doa. Okay? Misal cinta kepada Nabi pun selain Allah, maka siap-siap menjadi budak dari sesuatu itu. Bunde temu untung menjadi budak harta, ande mau untung. Okay? Tapi ketika menjadi hamba Allah, maka insyaallah selamat dunia, apalagi akhirat. Wa gharizatun, dan naluri, okay, muhlikatun, yang membinasakan. Aniki naluri yang melekat dalam diri, yakni sifat angan-angan dan cinta harta niki muhlikah, lagu membinasakan. Okay. Asnallahu ta'ala wa rasuluhu, Allah SWT memuji, wa rasuluhu, begitu juga rasulnya memuji. Saya puji sisi Allah alal qanaati, atas hamba-hamba Allah yang memiliki sifat kebalikan, langan sabar. Ketika Allah murka kepada hamba yang di dalamnya ada angan-angan yang tinggi, yang panjang, dan cinta kepada harta, maka Allah memuji hamba yang di dalam hatinya punya sifat qanaah, merasa cukup. Niki lemon ngaji tasawuf, lemon ngaji bab benta tadet sogeh jai lain pembahasan. Niki bahas tentang ilmu tasawuf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah SAW, tuba liman hudiya lil Islam, beruntung bagi orang yang mendapatkan petunjuk, diberi petunjuk lil Islam, bagi Islam. Yang pelunggu sami alhamdulillah, Nabi kenan Islam pasrah. Allah panggil tiang pelunggu sami dalam ayat Al-Quran dengan istilah ya ayyuhalladzina amanu, dengan sak beriman. Lamun tuah memilih menjadi orang yang beriman, maka siap-siap dipaksa oleh Allah. Ibarat siap mendaftar jadi anak pondok, maka siap-siap terpaksa. Tepian jadwal, ne jam tok tuis, ne jam tok mangan, ne jam tok sembayang, ibadah ngaji, lamun dek arah hukuman. Maka memasrahkan diri, siap isi aturan ini disebut dengan Islam, aslamah, memasrahkan diri. Sebab kita memilih untuk beriman kepada Allah, maka siap-siap untuk diuji. Lagu ujian yang Allah berikan tiada lain sebagai bentuk untuk meningkatkan derajat. Nabi SAW teruji. Namun tiang pelunggu sami teruji untuk menghapus dosa, tapi Nabi SAW ketika diuji bukan untuk menghapus dosa sebab maksum, tapi untuk terus meninggikan derajat beliau. Makin teruji ketinggian derajat. Wa kana aishuhu kifafan, dan adalah penghidupannya kifafan, cukup. Aniki lamun tuah tebing petunjuk dalam Islam, maka penghidupannya merasa cukup. Wa qana'a, dan ia qanaah bihi, dengannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, ma min ahadin fakirin wala ghaniyin
illa wadda yaumal qiyamati annahu kana utiya qutan fid dunya. Tidaklah dari seorang yang fakir, orang yang butuh kepada Allah SWT, orang yang fakir, okay? Orang yang miskin, wala ghaniyin, dan juga tidaklah ada orang yang kaya illa wadda yaumal qiyamah, kecuali ia ingin, okay, di hari kiamat, annahu, bahwasanya ia orang tersebut, kana utia, adalah ia diberikan kutan, makanan pokok, di dunia, di dunia. Artinya pas nelek negeri akhirat ia tak sadar betapa penting sifat qanaah elek dunia. Searan sifat qanaah dunia pokok sak sekedar memenuhi makanan sak pokok-pokok, pakaian sak pokok-pokok, sak inti-inti. Kadang manusia niki misal berkelur mengenyangkan dengan 10.000, lagu pang aden 100.000, pang aden 1 juta. Nikilah gambaran searan kemilik manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisal gina an kasratil arad, innamal gina ginan nafs. Niki Rasul bersabda, bukanlah orang yang kaya itu dilihat dari banyaknya harta benda. Niki sak baru sampean niki. Innamal gina ginan nafs, hanya saja yang namanya kaya itu adalah kayanya jiwa, kayanya hati. Niki kata baginda Rasulullah SAW. Wa naha, dan Nabi melarang, an siddatil hirsi, dari terlalu banyak sifat rakus, okay? Artinya kerakusan yang sangat, okay? Sekedik-sekedik rakus, elek ini rakus, harta benda rakus, segala macam, okay? Menuruti hawa nafsu. Wal mubalaghati fit talabi, dan tanpa henti di dalam mencari harta, terus menerus, dek lelah-lelah. Arak berduit batu, begawian elek Pertamina wilayah Bogor, okay? Pas terlalu lei jog balik, ternyata begawian Yogyakarta, ada yang tak macet, berangkat sendiman terbit matahari, sehingga sampai kantor wah napiaran dek telah, okay? Nah selesai begawian oleh nyampe balik dek dait matahari, jarin pas berangkat petang oleh petang, jaring anak kena niki di nuah tel inama, okay? Ia lebih akrab kance pembantu, okay? Malah pembantu nade ia tangis, in amak si biasa kan tangis, okay? Inilah karena harta benda, okay? Lagu husnuzon sembayang lah, okay? Lagu artin tetap masih kewajiban sak lain dia nampak sekedar nomor sekek niki adalah harta benda, perlu terumu anak, okay? Sebab bija teniki investasi aset niki, aset dunia, aset akhirat. Aset dunia seandainya terbede bija bu soleh, bu gawe solah, bu dengah telangan dengan lain lah, bija ni kesolah ni gawe ni, ia bantu ni bersedekah lah kecemah, jari dengan tok. Nah bu arah cerita kebalikan lah, bija ni kenditan nginem puruk ni, okay? Maksiat puruk lah, bu ternyata ndek susah dengan tok ni kembek, ternyata ya endah, okay? Wah susah, okay? Maka harus tersusah jari dengan toak lemun bijen tergawe salah. Seandainya makin bijen gawe salah, maka tentu terperingat, sebab kita jari dengan toak akan mempertanggungjawabkan yo kebek nana begak melakukan dosa maksiat, gitu. Faqala, maka bersabda baginda Rasulullah SAW, ala ayyuhan nas, gitu. Ingatlah wahai manusia, ajmilu fit talabi, perindahlah fit talabi, di dalam mencari harta. Fa innahu, maka sesungguhnya, laisa li abdin, tidaklah bagi seorang hamba, illa ma kutiba lahu, melainkan apa yang telah
ditulis untuknya, ditetapkan untuknya. Jadi harta benda yang kita cari, yang kita tuntut, hakikatnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal temakin pas tepita harta benda ni kita perindah dengan akhlak, dengan cara-cara sak solah gitu. Seandainya pun makin tiang pelunggu sami gawe atau pita harta benda dengan cara sak halal lagu sekedi, iya wah rezeki gitu. Bu makin tepita rezeki bu loe dengan cara yang haram gitu. Maka memang ia rezeki lagu cara den kena tinggal ajmilu, perbaiki, perindah cara tepita harta dengan akhlak. Wala yazhabu 'abdun minad dunya, dan tidak akan bisa meninggalkan oleh hamba minad dunya, daripada dunia. Artinya hamba Allah niki tak akan bisa meninggalkan dunia hatta ya'tihi, sehingga datang kepadanya ma kutiba lahu, yakni sesuatu yang telah ditetapkan untuknya minad dunya, daripada dunia. Artinya dia tidak mungkin tinggalan dunia sebelum lebih sak terjatahan di sisi Allah. Samput sampean sekelam ya pun tersebut dengan mati niki wafat sempurna, karena yang Allah tetapkan sudah sempurna. Di sini nikmati napasnya, ucapannya pira, lemun wah terakhir ucapan wah meninggal. Maka berusaha mengucap kalimat sak solah-solah, siapa tahu ucapan yang keluar niki iya ucapan sak terakhir. Jangan luik dengan sak kecewa, sakit hati 7 turunan gara-gara lisan. Lemun terkena isi sile luik awat makin sejelo 2 jelo paling onek seminggu sang sehat, lalu juga potik atau jahit sehat gitu. Nah lagu lemun tersakit kecewa lantaran ucapan nepi istilah mengecewakan, fitnah, gibah segala macam, maka sengke terjadi ini salah gitu. Luik dengan sampai budi bayi ingat ngunin tolok lain isi jaga gitu. Nah nikilah ruan bahaya searan lisan. Maka lisan, lidah niki posisi nu tahu si dalam tahu. Adik ndak gampang lalu sogul. Pertama sak paling luah terbungkus isi bibir. Nah dalam bibir niki gigi. Nah bu elek dalam ni ya tak lidah. Lui lapisan niki untuk menunjukkan bahwa ndak tergampang lalu sogulan ongkat sadik ndik kena menyakitkan orang. Apalagi kecewa sakit bu undin bau balas di dunia lemak tak terbalas ya akhirat. Sehingga dalam kitab Hidayatus Salikin tersebut teibaratan orang yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyinggung orang lain, teibaratan barak dengan embut bulun manok sambil lampak. Misal mulai langan sedayu lampak jauh kuripan sambil nembut bulun manok. Nah sesampai kuripan lebih bulun manok ni. Nah bu makinan baik malikan tulah pete bulu-bulu sak sampun terik ni, sak sampun cabut ni. Kira-kira dait atau ndak? Sandit pun dait paling pira bulu ilu anbeh telah menunjukkan bahawa lemun tuah sogulan ucapan yang merugikan, ucapan yang membuat orang sakit hati, kecewa, seandainya pun ending maaf nggih unin ruwe nenggih lagulah dalam mangan ibarat makin sak jeri tukang lemun pantok kayu peku pantok nelik kayu. Nah bunembut telang peku niki lagu bekas masih nikilah gambaran si berat searan di lisan niki. Wahia rogimatun, dan yaitu rogimah tak berdaya. Jadi manusia niki wah ndik narak daya upaya Allah atur rezeki. Makin arak dengan wah sogulan modal, wah perjanjian tanda tangan amuk kepeng semeni amuk beti semeni, ternyata telah maka ketika ada orang yang di sakunya ada uang nendek yakin lalu kepeng sakunya itu je epin belum tentu
bisa jadi dengan lain epek, bisa jadi arak paling telah. Aintin rezeki yang kita miliki, yang kita santap niki aye wah ipek. Tapi kebanyakan rezeki niki tanggap harta benda, napendah makanan doang paran rezeki, padahal sehat niki masih rezeki. Sempat terlalu ngaji niki pun adalah rezeki. Waruyah anna Musa alaihissalam, lemat sambung. Sa'ala rabbahu ta'ala ila akhir ilahuna wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, barak biasa mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah sak pertama kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Ummina, dan umumnya kepada keluarga Tina Amat yang mendahului kita. Mudah-mudahan Allah SWT meluaskan, menerangi kuburnya, mengampuni dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya. Dan kepada keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada bidadari, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Dan kepada masyarakat yang searah mudah-mudahan asbab majlis niki Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, kepemudah rezeki, teki canit istiqomah dalam ketaatan. Dan kepada jamaah yang berimpak, bersodakoh, mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal jariah, dan mudah-mudahan Allah menerima ibadah yang pelunggu sami sampai akhir hayat, meninggal husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim